Berkesenangan membangun toko online pertama Anda menggunakan Shopify, tetapi tak tahu nanti harus mulai dari mana atau bagaimana caranya, maka Anda telah mengklik video yang tepat. Nama saya Simon, dan dalam tutorial Shopify untuk pemula ini, saya akan membimbing Anda melalui seluruh proses membuat toko Shopify profesional langkah demi langkah. Kita akan mulai benar-benar dari nol dan memastikan tidak ada satupun langkah yang terlewatkan. Jadi Anda bisa langsung dan mengikuti dan memiliki toko Shopify sendiri yang siap dijalankan. Di akhir video ini, jangan khawatir jika Anda belum pernah melakukan ini sebelumnya, tutorial ini memang dibuat untuk pemula. Dan saya jamin membuat toko Shopify sendiri ternyata lebih mudah daripada yang Anda bayangkan. Sekarang, hal pertama yang akan kita lakukan adalah mengklaim masa percobaan Shopify yang diperpanjang, yang memberi Anda 3 hari gratis, lalu tambahan 3 bulan hanya dengan $1 per bulan. Ini memberi Anda banyak waktu untuk membangun seluruh toko dan melakukan penjualan pertama sebelum berkomitmen pada langganan bulanan penuh. Untuk mengklaim penawaran tersebut, cukup kunjungi tautan yang ada di layar atau gulir ke bawah ke deskripsi video dan klik tautan pertama yang Anda temukan di sana. Tautan ini akan membawa Anda ke halaman pendaftaran yang benar di mana Anda bisa mengklaim penawaran tersebut. Baik, setelah Anda berada di halaman ini, cukup daftar dengan mengetikkan email Anda di sini lalu lanjutkan. Kemudian pilih kata sandi Anda dan klik buat akun Shopify. Dan di langkah berikutnya, Shopify akan meminta detail pembayaran kita. So, karena Anda Wasim Darno bisa langsung klik lewati di bagian bawah dan memasukkan ke detail tersebut nanti jika Anda mau. Namun perlu diingat bahwa Anda sebaiknya menambahkan detail pembayaran dan memilih paket dalam 3 hari pertama menggunakan Shopify, agar Anda bisa mendapatkan akses ke masa percobaan yang diperpanjang selama 3 bulan hanya dengan $1 per bulan. Agar saya tidak melewatkan masa percobaan yang diperpanjang itu, saya akan memasukkan detail pembayaran saya sekarang juga. Dan klik berlangganan seharga $1, lalu di sini kita bisa langsung memilih paket Shopify kita. Sekarang, perbedaan utama antara ketiga paket ini adalah semakin tinggi paketnya, semakin rendah biaya transaksi yang harus Anda bayar untuk setiap penjualan di toko Anda. Jadi jika Anda baru memulai, sebaiknya pilih saja paket dasar yang ada di sini. Dan yang kedua, Anda mendapatkan lebih banyak penjualan, Anda selalu bisa meningkatkan ke salah satu paket yang lebih tinggi. Jadi mari kita klik coba paket dasar di sini. Anda cukup memasukkan alamat bisnis Anda, atau jika Anda belum memiliki bisnis, Anda juga bisa memasukkan alamat pribadi Anda, lalu klik lanjutkan. Lalu di sini, Shopify akan menanyakan beberapa pertanyaan tentang apa yang ingin Anda jual dan bisnis Anda. Namun hal ini sebenarnya tidak akan mengubah apapun yang akan kita dapatkan di Shopify. Jadi mari kita hemat waktu dan klik lewati di bagian bawah sini. Dan ini akan membawa kita ke dashboard Shopify yang pada dasarnya adalah back-end dari toko Anda. Di sisi kanan sini, kita memiliki asisten AI yang bisa Anda tanyakan kapan saja. Namun untuk bahasa ini saya sarankan Anda mengikuti tutorial ini saja karena kita akan membahas semua yang Anda butuhkan. Jadi untuk sekarang, kita akan menutup asisten AI ini di sini. Sekarang, hal pertama yang akan kita lakukan adalah memilih tema untuk toko kita. Jadi untuk melakukannya, mari kita ke sini dan klik toko online, lalu pergi ke tema. Dan di sini kita bisa melihat bahwa tema default yang saat ini terpasang adalah tema Horizon. Namun, kita juga bisa memilih tema lain untuk toko kita. Dan untuk menemukannya, kita akan menggulir ke bawah dan klik kunjungi toko tema. Ini akan membuka tab baru dengan semua tema yang tersedia untuk Shopify. Untuk hanya melihat tema gratis, mari kita pilih filter gratis di sini. Lalu akan ditampilkan semua tema gratis yang bisa Anda pilih. Sekarang, jika Anda menyukai salah satu desain ini, cukup klik tema tersebut di sini, lalu Anda bisa klik lihat demo. Di sini, Anda bisa menjelajahi toko demo ini. Anda juga bisa mengklik tautan atau pergi ke halaman produk. Anda juga bisa melihat bagaimana tampilannya di perangkat seluler. Dan jika Anda penyukai tema ini dan misalnya, Anda cukup klik coba tema di sini, lalu tema ini akan terpasang di toko Shopify Anda. Seperti yang Anda lihat, sekarang kita sudah kembali ke dashboard Shopify dan kita mendapat pesan bahwa tema trade telah berhasil ditambahkan. Sekarang untuk mengaktifkan tema baru ini di toko kita harus menggulir ke bawah di bagian pustaka tema. Kita harus klik terbitkan lalu konfirmasi. Dan sekarang, tema untuk toko kita telah berubah dari tema Default Horizon ke tema trade baru yang sudah kita pilih sebelumnya. Sekarang, jika Anda tidak menemukan tema yang Anda sukai, yang bisa Anda lakukan adalah cukup menggulir ke bawah di sini
dan mencoba alat AI baru dari Shopify untuk membuat tema khusus bagi toko Anda. Jadi di sini cukup masukkan kata kunci atau frasa tentang apa toko Anda atau apa yang Anda jual, lalu klik hasilkan tema. Dan setelah beberapa saat saja, Anda akan mendapatkan 3 tema khusus yang berbeda berdasarkan prompt yang telah Anda masukkan. Sekarang secara pribadi, saya lebih suka tema yang sudah jadi dari perpustakaan tema, jadi saya tidak akan memilih salah satu dari tema-tema ini. Yang akan saya lakukan sebenarnya adalah kembali ke tema Horizon yang merupakan tema default karena menurut saya tema ini cocok untuk hampir semua toko dan juga merupakan salah satu yang paling sering digunakan di Shopify serta Anda mendapatkan semua fitur terbaru seperti misalnya kemampuan untuk membuat bagian khusus menggunakan AI. Jadi untuk kembali ke tema Horizon, mari kita klik publikasikan di sini dan konfirmasi. Baik, jadi sekarang setelah kita memilih tema untuk toko kita, mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan toko kita. Untuk melakukannya, mari kita klik edit tema di sini dan ini akan membuka editor toko Shopify. Jadi di sisi kanan editor toko kita pada dasarnya bisa melihat pratinjau toko online kita. Saat ini kita bisa melihat banyak content placeholder. Tapi sebentar lagi saya akan menunjukkan kepada Anda secara tepat bagaimana mengganti semua itu dengan produk dan gambar milik Anda sendiri. Sekarang, saat ini kita berada di halaman beranda, dan kita juga bisa menavigasi ke halaman lain dengan naik ke sini, lalu mengklik salah satu halaman lain dari toko kita. Ketika kita naik ke kanan atas, kita juga bisa mengganti tampilan. Jadi saat ini kita berada di tampilan desktop dan kita juga bisa beralih ke tampilan seluler. Di sini untuk melihat seperti apa tampilan toko kita di perangkat seluler, sekarang sangat penting agar toko Anda juga dioptimalkan untuk perangkat seluler karena sebagian besar pembeli saat ini sebenarnya berbelanja melalui ponsel mereka, bukan di komputer. Namun kita akan memastikan untuk mendesain semuanya di desktop dan Shopify sudah sangat baik dalam mengoptimalkan semuanya secara otomatis untuk perangkat seluler. Tapi kita bisa memastikan untuk memeriksa tampilan seluler kapan saja dengan naik ke sini. Kemudian di sisi kiri ini kita dapat melihat gambaran umum struktur halaman yang sedang kita buka. Jadi setiap halaman di toko Anda pada dasarnya dimulai dengan header yang berada di paling atas sini. Jadi ini biarkan sekalian menjadi header kitnya bilah pengumuman, menu, dekat ikon, keranjang belanja, serta hal-hal semacam itu. Kemudian kita memiliki isi dari halaman spesifik tersebut. Jadi ini akan menjadi yang teratas. Bannernya ada di sini. Lalu kita punya beberapa produk unggulan di halaman utama, dan di bagian paling bawah ada footer. Jadi saat ini kita punya bagian pendaftaran email di sini, lalu ada beberapa tautan syarat dan kebijakan, ikon media sosial, dan beberapa teks di bawah sini. Sekarang mari kita lihat bagaimana cara menyesuaikan semua konten di toko kita dan benar-benar membuatnya menjadi milik kita sendiri. Kita akan mulai dari bagian paling atas di halaman utama dan mengganti latar belakang untuk bagian hero kita. Untuk melakukannya, kita bisa langsung klik pada latar belakang ini lalu menu untuk mengubahnya. Menu tersebut akan terbuka di sebelah kiri sini. Atau kita juga bisa langsung ke sini dan klik pada hero karena ini adalah bagian yang persis sama dengan yang tadi kita klik. Sekarang untuk menambahkan gambar ke bagian ini, yang akan saya lakukan adalah cukup seret dan lepas gambar hero yang ingin saya gunakan ke kolom ini di sini. Dan dengan begitu saja, latar belakang akan otomatis digantikan dengan gambar yang telah Anda tambahkan. Sekarang saya juga ingin menambahkan pasang gambar kedua ke bagian hero saya. Jadi saya akan menyeret gambar kedua saya ke kolom ini di sini. Dan sekarang gambar tersebut tampil di sini di sisi kanan bagian hero. Sekarang mari kita lihat beberapa opsi kustomisasi. Di sini di sisi kiri, saya akan cukup warna Angular ke bawah dan melihat pemiramin opsi yang tersedia. Saya bisa langsung mengklik salah satu dari mereka dan mencoba-coba untuk melihat perubahan apa yang terjadi dan mana yang paling saya sukai. Sebagai contoh, saya akan mengubah tinggi dari sedang menjadi besar dan ini akan langsung memperbesar ukuran bagian hero ini. Hal lain yang ingin saya lakukan adalah menempatkan teks dan tombol ini ke tengah bagian tersebut. Jadi untuk melakukannya, saya cukup pergi ke bagian posisi dan mengubahnya dari bawah ke tengah. Selanjutnya saya ingin mengubah teks di sini. Jadi sekali lagi, saya cukup mengklik teks tersebut. Lalu menu untuk mengubahnya akan muncul di sisi kiri sini.
Kemudian saya akan mengubahnya dengan menempelkan teks yang ingin saya gunakan sebagai pengganti. Dan caranya persis sama untuk tombol di bawah teks ini. Kita cukup mengkliknya lalu melakukan perubahan apapun yang kita inginkan di sisi kiri sini. Sekarang, hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah menambahkan logo saya di pojok kiri atas toko saya. Jadi untuk melawannya, saya akan mengklik ikon roda gigi kecil di pojok kiri atas ini. Lalu pergi ke logo dan favicon. Kemudian, Anda cukup menyeret dan adjustkan logo saya ke bagian logo default. Sekarang saya ingin mengecilkan ukuran logo ini sedikit saja. Jadi saya akan mengurangi tingginya dari 36 menjadi 30 pixel. Dan selagi saya di sini, satu hal lagi yang bisa saya lakukan sekarang adalah menambahkan favicon juga, yang pada dasarnya adalah versi persegi dari logo Anda. Dan setelah Anda menambahkan favicon, Anda akan melihatnya di bagian paling atas browser Anda saat Anda mengunjungi toko Anda. Jadi mari kita klik simpan. Kemudian kita akan pergi ke 3 titik dan klik lihat untuk melihat pratinjau toko kita. Lalu kita bisa melihat favicon kita tepat di bagian atas browser. Jadi mari kita kembali ke editor kita. Hal berikutnya yang ingin saya lakukan adalah mengubah tata letak header saya. Jadi logo akan ditampilkan di sini, di tengah, bukan di paling kiri. Untuk melakukan itu, saya akan kembali ke tampilan umum untuk bagian-bagian kita dan klik pada header. Lalu di sini, di bawah posisi logo, saya akan mengubahnya dari kiri ke tengah. Dan saya lebih suka tampilan yang seperti ini. Dan jangan lupa untuk sesekali menyimpan perubahan kita dengan mengklik simpan di kanan atas. Sekarang saat kita menggulir ke bawah, ke bagian berikutnya di beranda kita bisa melihat koleksi unggulan ini dengan beberapa produk placeholder. Sekarang kita sebenarnya ingin produk kita sendiri yang ditampilkan di sini, tapi sebelum kita bisa melakukan itu, kita harus menambahkannya ke toko Shopify kita. Jadi itulah yang akan kita lakukan selanjutnya. Untuk menambahkan produk kita harus kembali ke dashboard Shopify kita. Untuk kembali di dashboard, mari kita ke kiri atas dan klik keluar. Dan pastikan kamu sudah menyimpan perubahanmu sebelum melakukan itu. Dan ini akan membawa kita kembali ke dashboard Shopify kita. Dan dari sini mari kita menuju bagian produk di sisi kiri. Lalu untuk menambahkan produk pertama kita, klik tambah produk. Di sini kita bisa memasukkan semua detail untuk produk yang ingin kita tambahkan, dimulai dengan judul di bagian atas. Kemudian di bawahnya kita juga bisa menambahkan deskripsi untuk produk tersebut. Dan jika Anda tidak tahu cara mendeskripsikan produk Anda bisa memanfaatkan fitur AI dari Shopify yang membantu Anda membuat deskripsi yang baik. Sekarang di bawahnya kita ingin menambahkan beberapa gambar untuk produk kita. Jadi saya akan langsung seret dan lepas beberapa gambar di sini. Pastikan Anda memiliki gambar berkualitas tinggi yang menampilkan produk Anda dengan sebaik mungkin. Anda juga bisa mengatur ulang urutannya di sini dan menentukan gambar mana yang ingin ditampilkan pertama. Lalu di bawah sini kita ingin menetapkan harga untuk produk ini. Sekarang saya ingin menjual produk ini seharga $49. Hal lain yang bisa kita lakukan di sini adalah menambahkan perbandingan, pasangkan dengan harga pembanding, yang akan ditampilkan sebagai harga coret, menunjukkan bahwa produk ini sebelumnya lebih mahal dan sekarang didiskon menjadi $49. Dan di bawah sini pada bagian inventaris kita bisa memasukkan berapa banyak kaos ini yang saat ini kita miliki di stok. Sekarang, setiap kali kita menjual salah satu produk ini, angka ini akan otomatis berkurang. Dan ketika angkanya mencapai 0, maka produk ini akan ditampilkan sebagai habis terjual di toko kita. Jika Anda ingin tetap menjual meskipun stok habis, pastikan untuk mengaktifkan opsi lanjutkan penjualan saat stok habis. Namun, Anda juga bisa menyesuaikan angka tersebut secara manual ketika Anda mendapatkan produk baru kembali di stok. Jadi, itu terserah Anda. Lalu di bawah sini, pada bagian pengiriman, Anda bisa menambahkan berat produk, volume kotak tempat Anda mengirim produk ini untuk menghitung ongkos kirim berdasarkan berat atau volume. Saya akan mengenakan tarif tetap untuk pengiriman, jadi saya tidak akan mengisi detail apapun di sini. Kemudian di bagian varian, Anda bisa menambahkan ukuran atau warna berbeda untuk produk yang ingin Anda jual. Dan Anda juga bisa menetapkan harga yang berbeda, misalnya untuk ukuran yang lebih besar atau warna yang berbeda pada produk Anda. Untuk saat ini, saya akan membiarkannya seperti ini saja. Lalu di bagian bawah sini, Anda memiliki beberapa opsi lagi. Dan Anda juga bisa mengubah bagaimana produk ini akan ditemukan di mesin pencari.
Sekarang saya akan membiarkan semuanya seperti apa adanya dan klik simpan. Sekarang produk pertama kita telah ditambahkan ke toko kita. Dan ketika kita pergi ke bagian produk, kita seharusnya bisa melihat produk kita di sini. Sekarang saya baru saja menambahkan beberapa produk lagi ke toko demo kita. Dan langkah selanjutnya adalah mengatur produk-produk ini ke dalam koleksi yang berbeda. Jadi untuk membuat koleksi pertama kita, mari kita ke sini dan klik pada koleksi. Lalu kita sudah punya koleksi beranda. Sekarang saya tidak membutuhkan yang ini, jadi saya akan memilihnya saja. Lalu pergi ke 3 titik dan klik hapus koleksi, lalu konfirmasi. Kemudian mari kita klik tambah koleksi. Dan koleksi pertama yang akan saya buat bernama kaos. Dan saya akan menambahkan semua kaos saya ke koleksi ini. Jadi judulnya akan menjadi kaos. Saya juga akan menambahkan gambar di sini. Jadi mari ketik seret dan jatuhkan gambar koleksi baik ke kolom ini. Dan kemudian setelah gambarnya sudah terunggah, mari kita klik selesai. Sekarang tipe koleksi akan saya biarkan manual agar saya bisa menambahkan produk saya ke koleksi ini secara manual. Sekarang untuk menambahkan produk saya tinggal scroll ke bawah dan klik jelajahi di bawah bagian produk. Lalu saya pasti akan membeli file kaos yang sudah saya tambah sebelumnya. Jadi mari kita pilih item-item tersebut, lalu klik tambah. Dan itu saja. Mari kita klik simpan. Lalu, jika kita kembali ke koleksi, kita bisa melihat koleksi pertama kita di sini yang bernama kemeja, dan kita memiliki 4 produk dalam koleksi ini. Dan untuk menambahkan yang berikutnya, saya cukup datang ke sini dan mengklik tambah koleksi sekali lagi, lalu mengikuti langkah-langkah yang sama persis. Baiklah, jadi saya baru saja menambahkan beberapa koleksi lagi untuk semua kategori saya. Dan saya juga telah menambahkan koleksi produk baru dengan semua produk baru yang ingin saya tampilkan langsung di halaman utama. Jadi sekarang mari kita lihat bagaimana cara menampilkan produk-produk tersebut di toko online kita. Jadi mari kita menuju ke toko online lalu klik edit tema untuk kembali ke editor toko. Dan di sini saat kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat bahwa produk placeholder yang sebelumnya ada di sini telah digantikan oleh produk-produk kita yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Sekarang yang ingin saya lakukan adalah alih-alih menampilkan produk acak di halaman utama, saya benar-benar ingin menampilkan koleksi yang baru saja saya buat. Jadi yang akan saya lakukan adalah menghapus bagian ini untuk sementara dengan mengarahkan kursor ke bagian koleksi unggulan, lalu mengklik ikon tempat sampah di sini. Dan sekarang saya akan menambahkan daftar koleksi. Untuk menambahkan bagian baru, mari kita klik tambah bagian di sini. Lalu di sini kita bisa memilih dari berbagai jenis bagian. Saya akan menggulir ke segian koleksi, dan saya akan klik grid daftar koleksi. Dan ini akan memasukkan daftar koleksi di mana kita bisa menampilkan berbagai kategori kita. Jadi pertama, mari kita pilih koleksi yang ingin kita tampilkan di sini dengan mengklik daftar koleksi ini. Lalu di bawah koleksi, mari kita klik pilih dan kemudian pilih koleksi yang ingin kita tampilkan. Jadi saya akan menampilkan kaos, sweater, dan jaket. Dan ini akan menambahkan gambar koleksi kita dan juga menampilkan nama koleksi di sini di kiri atas. Pengunjung sekarang bisa langsung mengklik salah satu koleksi ini untuk menuju ke halaman koleksi yang mereka pilih. Jadi sekarang kita telah diarahkan ke halaman koleksi default di sini. Jadi mari kita kembali ke beranda. Sejujurnya saya kurang suka header ini, Shop by Collection, tapi saya bisa dengan mudah menghapusnya dengan mengarahkan kursor ke sini, lalu mengklik ikon tempat sampah. Selanjutnya saya ingin menampilkan beberapa produk spesial langsung di beranda. Saya sudah menambahkan koleksi produk terbaru saya. Jadi yang akan saya lakukan sekarang adalah menambahkan koleksi unggulan tepat di bawah bagian ini. Jadi mari kita klik tambah bagian lagi di sebelah kiri sini. Dan kali ini mari kita gulir ke bawah ke bagian produk. Dan di sini kita punya beberapa pilihan berbeda. Yang akan saya pilih adalah karusel koleksi unggulan. Lalu mari kita pilih koleksi unggulan kita. Jadi mari kita menuju ke koleksi unggulan ini lalu pilih dan kemudian pilih koleksi New Arrivals. Jadi sekarang semua produk yang ada di koleksi ini akan ditampilkan langsung di beranda dan orang-orang juga bisa menggulir dengan mengklik panah di sini untuk melihat lebih banyak produk. Mari kita simpan perubahan kita dan kemudian kembali ke tampilan ringkasan bagian. Saya cukup puas dengan tampilan beranda saya.
Kita punya bagian hero di bagian atas, kita punya berbagai koleksi, dan kemudian ada beberapa produk unggulan di bawahnya. Sekarang tentu saja kita bisa menambahkan lebih banyak bagian lagi ke beranda kita. Kita bisa langsung klik tambah bagian di sini, lalu lihat semua cara berbeda untuk menampilkan produk kita, menampilkan koleksi kita, atau bahkan hanya menambahkan teks ke beranda kita, atau FAQ pada dasarnya apapun yang kamu inginkan. Rich luangkan waktu untuk menelusuri semua ini, dan mungkin kamu akan menemukan sesuatu yang ingin kamu tampilkan di berandamu. Sekarang, jika karena suatu alasan kamu tidak menemukan tata letak yang kamu cari, kamu sebenarnya bisa membuatnya sendiri menggunakan AI Block Generator baru dari Shopify. Mari kita klik tambah bagian dan kemudian di paling atas klik hasilkan di sini. Lalu kita akan mengetikkan prompt yang mendeskripsikan jenis tata letak yang ingin kita buat di Shopify. Jadi, saya akan menyalin dan menempelkan prompts di sini. Lalu klik panah ini. Setelah mais, kita harus memberi waktu pada Shopify untuk membuat kode bagian baru ini. Dan selesai. Hanya dalam beberapa detik, Shopify telah membuat bagian khusus berdasarkan prompt yang kita ketik di sini. Jadi di sini kita punya gambar yang saya minta di sebelah kiri, dan teks yang saya minta di sebelah kanan. Kita juga mendapatkan opsi untuk menyesuaikan bagian ini di sisi kanan seperti halnya bagian lain di toko kita. Jadi, pertama-tama saya akan menambahkan gambar dengan menyeretnya ke sini, lalu gambar itu akan ditampilkan di sini setelah diunggah. Sekarang tampilannya sudah oke, tapi sebenarnya saya ingin gambar tersebut bisa memenuhi bingkai sesuai dengan tata letak awal. Dan saat ini saya belum punya opsi tersebut di sini. Jadi yang akan saya lakukan adalah kembali ke kotak prompt di bagian atas ini dan memberitahu Shopify untuk menambahkan fitur yang memungkinkan saya mengubah gaya gambar menjadi memenuhi bingkai. Lalu mari kita lihat apakah Shopify bisa menangani permintaan itu. Oke, jadi sekarang setelah sekitar 30 detik, kita mendapatkan opsi baru di sini. Di bawah gaya gambar, kita benar-benar bisa mengubah dari menyesuaikan gambar menjadi memenuhi bingkai. Jadi sekarang, ketika saya mengunggah gambar ini di sini, saya benar-benar bisa langsung klik pada isi bingkai. Dan menurut saya, itu terlihat jauh lebih baik. Sejauh ini kita baru menghabiskan waktu untuk menyesuaikan beranda kita, tapi kita juga bisa pergi ke halaman lain dan menyesuaikannya juga. Sebagai contoh, mari kita menuju ke halaman product default kita dengan naik ke sini, lalu klik product default. Jadi ini adalah tata letak yang kita miliki untuk semua produk kita saat ini. Dengan cara yang sama, kita bisa melihat tata letaknya di sini di sisi kiri. Kita memiliki bagian informasi produk di sini, dan di bawahnya ada beberapa produk yang direkomendasikan. Jika Anda mau, Anda bisa melakukan perubahan dengan cukup mengklik bagian yang ingin Anda sesuaikan, lalu mengubah semua opsi di sini. Anda juga bisa menambahkan bagian baru dengan mengklik tambah bagian, lalu menambahkan apapun yang Anda inginkan ke halaman produk Anda. Namun biasanya saya suka dengan cara Shopify mengatur semua halaman lainnya secara otomatis, jadi saya tidak menghabiskan terlalu banyak waktu di sini. Untuk menyesuaikan setiap halaman di toko, biasanya semuanya sudah dioptimalkan, itulah keunggulan menggunakan Shopify. Jadi mari kita kembali ke beranda kita, dan sekarang mari kita lihat bagaimana cara mengubah warna di toko Anda. Dan sebenarnya kita bisa melakukannya untuk setiap bagian secara individual. Jadi misalnya kita ingin mengubah warna untuk bagian ini di sini, yang bisa kita lakukan adalah cukup klik pada bagian ini, lalu di sisi kiri di bawah opsi, kita bisa gulir ke bawah dan cari skema warna. Saat ini, kita menggunakan skema warna 1 yang membuat latar belakang berwarna putih dan teks berwarna hitam. Tapi kita juga bisa mengubahnya ke skema 5, misalnya, yang akan membuat latar belakang menjadi gelap. Atau kita bisa memilih skema 4 yang akan membuat latar belakang berwarna biru muda seperti ini. Nah, biasanya menurut saya skema default terlihat paling bagus. Jadi saya akan kembali ke skema 1 di sini. Dan sebenarnya pas kita bisa mengubah warna dari skema-skema ini secara individual dengan naik ke sini dan mengklik icon gear untuk masuk ke pengaturan tema. Di sinilah sebelumnya kita telah mengatur logo kita di bagian atas, tapi kita juga bisa pergi ke bagian warna dan kemudian kita bisa melihat palet untuk semua skema warna yang berbeda ini. Jadi misalnya katakanlah kita ingin mengubah warna biru di latar belakang untuk skema tersebut. Untuk skema 4 kita cukup klik saja dan kemudian di sini untuk latar belakang kita bisa memilih warna lain jika kita mau.
Jadi selagi Anda sudah memiliki beberapa warna merek yang ingin digunakan di toko Anda, disinilah Anda bisa mengubah warna-warna tersebut. Atau bahkan menambahkan skema warna baru sepenuhnya dengan semua warna merek Anda. Dan jika Anda ingin mengubah font di toko Anda juga bisa melakukannya di sini di bawah pengaturan tema dengan pergi ke tipografi. Dan di sini Anda bisa melihat font untuk teks utama, subjudul, judul, dan seterusnya. Dan Anda bisa dengan mudah mengubahnya hanya dengan memilih font yang Anda inginkan di sini. Hal lain yang bisa kita lakukan adalah langsung melihat semua opsi lain di sini. Sekarang sebagian besar hal di sini bahkan tidak akan saya sentuh karena biasanya sudah dioptimalkan, tapi ada satu hal yang kadang-kadang saya suka kunjungi, yaitu animasi. Dan di sini ada beberapa hal keren. Misalnya bahkan Anda bisa mentabishode efek hover pada kartu. Jadi misalnya kalau kita bisa mengaturnya menjadi zoom. Lalu ketika kita menyimpan perubahan dan pergi untuk melihat toko kita bisa melihatnya. Saat kita mengarahkan kursor ke gambar koleksi ini, gambarnya akan sedikit memperbesar, sama seperti di halaman produk kita di sini. Jadi ada beberapa hal kecil dan halus yang bisa Anda lakukan dan tambahkan ke toko Anda agar semuanya terlihat sedikit lebih keren. Selanjutnya, kita akan membahas cara menyesuaikan menu navigasi kita yang bisa kita lihat di bagian atas sini. Jadi untuk melakukannya, mari kita klik di sini. Kemudian di bawah menu, klik menu utama, lalu klik edit, dan ini akan membawa kita kembali ke dashboard Shopify. Ke konten, lalu ke menu, dan di sini kita bisa melakukan perubahan pada item menu kita. Sekarang saya hanya ingin menambahkan koleksi saya di navigasi atas. Jadi pertama, saya akan menghapus semua item menu default ini, lalu saya akan menambahkan semua koleksi yang ingin saya tampilkan di navigasi. Jadi saya akan klik tambah item menu, lalu saya akan klik di kotak tautan di sini, pergi ke koleksi, dan saya akan mulai dengan kaos. Kemudian klik check, dan saya akan menambahkan koleksi kedua, hingga semua koleksi yang ingin saya tambahkan sudah ada di navigasi. Dan setelah semua item menu kita tambahkan, kita cukup menyimpan perubahan kita. Lalu untuk melihat tampilannya, kita bisa arahkan kursor ke toko online, dan klik ikon mata ini untuk melihat pratinjau toko kita. Dan sekarang kita bisa melihat bahwa menu telah berubah menjadi koleksi-koleksi kita. Kita juga bisa mengklik salah satu tautan ini dan akan langsung menuju ke halaman koleksi. Mari kita kembali ke dashboard. Sekarang jika toko Anda memiliki subkategori, maka masuk akal untuk menata menu navigasi Anda dengan cara di mana Anda juga memiliki item submenu. Jadi misalnya saya baru saja membuat koleksi pria dan wanita, dan yang bisa saya lakukan sekarang adalah menyeret koleksi kemeja ke bawah kategori pria atau item menu pria seperti ini. Dan setelah saya menyimpan struktur baru ini, kita bisa melihat bahwa di toko, ketika kita memuat ulang, kita memiliki pengaturan yang berbeda. Kita memiliki item navigasi utama. Dan ketika Anda mengarahkan kursor ke atasnya, item submenu ini akan muncul. Dan ini adalah cara yang sangat keren untuk menjaga menu Anda tetap terorganisir. Baiklah, jadi mari kita tutup halaman-halaman ini untuk sementara dan kembali ke editor toko kita. Sekarang mari kita selesaikan tampilan depan toko Shopify kita dengan melihat bagian header dan footer. Sekarang sekali lagi, header selalu ada di bagian atas di setiap halaman dan footer selalu ada di bagian bawah. Sekarang kita sudah melakukan beberapa perubahan di bagian header ini, tapi kita juga melihat bar pengumuman di bagian paling atas. Jadi disinilah Anda bisa menambahkan promo, kode kupon, atau pesan apapun yang ingin Anda tampilkan pertama kali ketika orang mengunjungi toko Anda. Jika Anda mau, Anda juga bisa menghapus seluruh bar pengumuman ini dengan mengklik ikon tempat sampah ini. Atau Anda bisa langsung mengubah teksnya dengan datang ke sini lalu mengganti teksnya seperti ini, misalnya memberikan kode diskon atau semacamnya. Jika Anda ingin menghapusnya lagi, cukup klik ikon tempat sampah di sini dan bar pengumuman ini akan dinonaktifkan. Jadi kurang lebih seperti itu. Untuk header, sekarang mari kita gulir ke bawah ke area footer di sini. Saat ini kita memiliki bagian pendaftaran email. Kita memiliki teks ini di kiri bawah, lalu ada tautan ke semua kebijakan kita, dan juga beberapa ikon media sosial. Hal pertama yang ingin saya lakukan di sini adalah menghapus teks Powered by Shopify ini. Menurut saya, itu terlihat agak kurang profesional. Jadi mari kita klik saja teks ini lalu matikan opsi Show Powered by Shopify di sini. Kemudian, mari kita tambahkan juga tautan media sosial kita dengan mengklik ikon-ikon di kanan bawah ini. Lalu di sisi kiri sini, cukup masukkan tautan media sosial milik Anda sendiri.
Setelah selesai, tautan-tautan ini akan langsung menuju ke halaman media sosial Anda sendiri. Jika Anda tidak memiliki salah satu dari ini, cukup klik tanda X di sini untuk menghapusnya. Setelah itu, ikon-ikon ini juga akan hilang dari kanan bawah. Dan sekarang, hal terakhir yang ingin kita lakukan di bagian footer adalah mengganti teks di sini yang bertuliskan My Store dengan nama toko Anda. Dan kita harus melakukannya di dashboard. Jadi baik, mari kita simpan perubahan kita dan pergi ke dashboard Shopify kita. Lalu di sini mari kita pergi ke pengaturan. Kemudian di tab umum, di bawah detail toko, kita bisa klik ikon pena ini dan masukkan nama toko kita di sini. Lalu klik simpan, tutup jendela ini, dan kembali ke editor toko kita. Dan sekarang ketika kita scroll ke bawah sampai ke footer, kita bisa melihat nama toko kita di bagian bawah. Dan hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur semua kebijakan toko Anda. Jadi ini mencakup kebijakan pengiriman, kebijakan privasi, syarat dan ketentuan layanan, dan sebagainya. Dan semua kebijakan ini juga akan ditampilkan di bagian footer. Jadi ketika kita pergi ke halaman pratinjau toko dan mengarahkan kursor ke bagian footer ini, Anda bisa melihat bahwa halaman kebijakan akan ditampilkan di sini. Saat ini kita hanya memiliki kebijakan privasi, tapi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda cara mengatur semua kebijakan lainnya juga. Untuk melakukannya, mari kita kembali ke tab ini dan kemudian kembali ke dashboard. Dari sini mari kita pergi ke pengaturan lalu gulir ke bawah dan klik pada kebijakan di bagian paling bawah. Dan di sini kita bisa mengatur semua kebijakan tersebut. Mari kita mulai dengan kebijakan pengembalian dan pengembalian dana. Mari kita klik bagian ini. Plus dan Havaran Mode dari Shopify adalah mereka sudah menyediakan template untuk semua jenis kebijakan ini. Jadi kita cukup klik sisipkan template di sini. Dan semua hal standar yang biasanya Anda tambahkan ke kebijakan pengembalian dan pengembalian dana sudah ada di dokumen ini. Satu-satunya hal yang perlu Anda lakukan adalah membaca dokumen ini dan memastikan semuanya juga berlaku untuk toko Anda. Dan juga ganti semua item dalam tanda kurung yang perlu Anda isi dengan informasi Anda sendiri. Setelah Anda selesai, klik terbitkan dan halaman ini sudah siap digunakan. Kebijakan privasi juga sudah disiapkan untuk kita. Jadi mari kita lihat persyaratan layanan. Dan di sini pun sama. Kita cukup mengklik sisipkan template, lalu mengganti semua informasi dengan informasi kita sendiri, dan mengklik terbitkan. Lalu untuk kebijakan pengiriman sebenarnya tidak ada templatenya. Jadi kamu harus menuliskannya sendiri. Atau Anda bisa menggunakan layanan seperti ChatGPT untuk menuliskan itu untuk Anda. Kurang lebih seperti ini. Lalu klik terbitkan. Dan terakhir, kami memiliki informasi kontak. Sekali lagi, Anda dapat menggunakan template mereka atau memasukkan semua informasi Anda sendiri secara manual, lalu klik terbitkan. Dan kurang lebih hanya itu saja. Jadi untuk melihat apakah ini berhasil, kita bisa pergi ke pratinjau toko kita, muat ulang halaman, lalu di bawah bagian syarat dan kebijakan, saat kita arahkan kursor ke sana, kita bisa melihat semua halaman kebijakan kita di sini, dan kita bisa mengklik tautan-tautan ini, lalu kebijakan tersebut akan terbuka seperti ini. Oke, jadi mari kita tutup ini, lalu kembali ke dashboard Shopify kita. Sekarang kita hampir siap untuk menerbitkan toko kita, tapi masih ada beberapa pengaturan back-end toko yang sangat penting yang harus kita periksa dan atur. Agar semuanya berjalan dengan benar dan kita benar-benar bisa menerima pembayaran saat seseorang membeli sesuatu di toko kita. Mari kita pergi ke pengaturan di kiri bawah sini. Lalu di sini, hal pertama yang ingin Anda lakukan adalah pergi ke bagian umum dan pastikan semua informasi di sini sudah benar. Periksa nama toko Anda, alamat penagihan, mata uang, dan juga satuan default Anda. Selanjutnya, kita ingin pergi ke bagian pembayaran. Dan di sini yang perlu Anda lakukan adalah klik aktifkan pembayaran Shopify. Dan ini akan memungkinkan Anda untuk menghubungkan rekening bank Anda sehingga Anda benar-benar bisa menerima pembayaran saat seseorang membeli sesuatu di toko Anda. Pelanggan akan dapat melakukan pembayaran dengan semua opsi umum seperti kartu kredit, Apple Pay, Google Pay, dan sebagainya. Pastikan saat Anda melakukan ini, Anda sudah menyiapkan dokumen identitas seperti SIM atau paspor untuk memverifikasi identitas Anda. Sekarang jika Anda ingin memberikan opsi pembayaran tambahan kepada pelanggan yang tidak termasuk dalam pembayaran Shopify, Anda bisa menambahkan metode pembayaran tambahan dengan mengklik tambah metode pembayaran di sini.
Jadi misalnya Anda ingin pelanggan Anda bisa membayar dengan mata uang kripto seperti Bitcoin, Anda cukup mengetik Bitcoin di sini, lalu klik pada pilihannya. Dan di sini Anda akan mendapatkan semua opsi berbeda tentang bagaimana Anda bisa menerima Bitcoin sebagai pembayaran di toko Anda. Juga perlu diingat bahwa tidak semua opsi pembayaran tersedia di setiap wilayah, jadi tergantung di mana Anda berada, opsi di sini mungkin akan terlihat sedikit berbeda. Sekarang hal penting berikutnya yang harus kita perhatikan adalah pengaturan pengiriman dan pengantaran. Jadi mari kita pergi ke bagian pengiriman dan pengantaran di sini. Dan disinilah Anda bisa mengatur tarif pengiriman, yaitu biaya yang akan Anda kenakan kepada pelanggan untuk mengirimkan produk ke rumah mereka. Sekarang hal ini bisa menjadi sedikit rumit, tergantung pada bagaimana Anda ingin mengatur pengiriman Anda. Tapi mohon bersabar, saya akan mencoba menjelaskan ini dengan cara yang mudah dipahami. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa saat ini kita memiliki satu profil untuk semua produk, yang berarti Anda bisa mengatur profil yang berbeda untuk jenis produk yang berbeda. Kita akan membuatnya sederhana dan hanya menggunakan satu profil untuk semua produk. Jadi mari kita klik profil ini di sini. Lalu di sini kita bisa melihat semua produk yang termasuk dalam profil ini. Dan ketika kita menggulir ke bawah, kita bisa melihat zona pengiriman kita. Jadi tempat-tempat yang kita kirimi barang dan tarif yang kita kenakan untuk mengirim ke tempat-tempat tersebut. Saat ini kita hanya memiliki pengiriman domestik ke Amerika Serikat. Dan di sama dalih hal yang kita kenakan berdasarkan berat produk. Dan di sini kita juga punya satu tarif yang menyatakan bahwa pembelian $50 ke atas akan mendapatkan gratis ongkir. Jadi tarif-tarif ini sudah diatur secara default, tapi sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengatur tarif pengiriman secara manual. Untuk melakukannya, pertama-tama kita akan menghapus zona pengiriman dengan mengklik 3 titik di sini lalu klik hapus. Kemudian untuk menambahkan zona pengiriman baru, Anda cukup klik tambah zona pengiriman di sini. Lalu pilih wilayah yang ingin Anda atur tarif pengirimannya. Jadi misalnya sekarang kita akan mengaturnya untuk Amerika Serikat. Jadi saya akan ketik US di sini. Dan di sini saya akan memilih seluruh Amerika Serikat dengan 62 negara bagian. Jadi mari kita klik selesai. Dan sekarang saya punya zona pengiriman saya di bagian bawah. Langkah selanjutnya yang ingin saya lakukan adalah mengatur tarif untuk zona pengiriman ini. Jadi mari kita klik tambah tarif. Lalu saya punya beberapa pilihan berbeda. Kita bisa menetapkan tarif tetap, atau Anda bisa menetapkan tarif dinamis berdasarkan berbagai hal seperti berat, volume, atau juga berdasarkan berbagai jasa pengiriman. Saya akan membuatnya sederhana dan hanya menggunakan tarif tetap. Kemudian di sini di bawah tarif pengiriman, kita bisa mengatur jenis pengiriman yang ingin kita tawarkan seperti ekspres, standar, ekonomi, dan sebagainya. Saya akan memilih standar, lalu saya akan menetapkan harganya, misalnya $6, dan klik selesai. Lalu kita bisa mengatur tarif pengiriman lain dengan mengklik tambah tarif lagi. Dan kali ini saya akan mengatur tarif ekspres, yaitu 1 sampai 2 hari kerja, misalnya $15, dan klik selesai. Dan sekarang ketika orang dari ISC, Mefir dari Togoger, Dexom Dasibili antara pengiriman standar dan ekspres. Dan ini adalah harga-harganya di sini. Baiklah, mari kita simpan perubahan kita. Lalu hal penting berikutnya yang harus kita bahas dengan cepat adalah pajak dan bea. Jadi di sini, di bawah pajak dan bea pada dasarnya adalah tempat kita bisa mengatur pajak penjualan yang kita kenakan pada produk kita. Sekarang pajak penjualan yang harus Anda kenakan tergantung pada banyak faktor yang berbeda, termasuk di mana Anda berada dan kemana Anda menjual. Jadi sebaiknya Anda berkonsultasi dengan profesional pajak di wilayah Anda untuk mengetahui hukum apa yang berlaku untuk situasi spesifik Anda. Sekarang salah satu hal yang sangat berguna adalah layanan pajak Shopify. Layanan ini secara otomatis menghitung pajak yang harus Anda kenakan untuk setiap produk dan setiap pelanggan yang berbelanja di situs web Anda. Jadi saya sangat merekomendasikan untuk memanfaatkan fitur ini di sini. Selanjutnya, mari kita klik pada domain. Jadi saat ini domain kita, alamat situs web yang harus diketik orang untuk mengunjungi toko kita adalah yang ini di sini, yang jelas tidak ideal. Jadi yang ingin kita lakukan adalah mengatur domain bermerek khusus milik kita sendiri seperti rogueapparel.com agar semuanya terlihat profesional. Sekarang, jika Anda sudah memiliki domain, Anda cukup klik pada sambungkan domain yang sudah ada di sini. Atau, jika Anda belum memiliki domain, cukup klik pada beli domain baru. Lalu di sini, ketikkan domain yang ingin Anda gunakan untuk toko Anda dan klik cari.
Sekarang jika domain tersebut tersedia, Anda bisa klik beli di sini. Dan domain ini pada dasarnya akan dikenakan biaya $16 per tahun. Dan setelah Anda membeli domain ini, domain tersebut akan otomatis terhubung ke toko Anda sehingga Anda tidak perlu melakukan apapun lagi. Dan itulah pengaturan terpenting sebelum kami meluncurkan toko kami. Jadi, mari kita tutup ini dan kembali ke dashboard kita. Jadi sekarang mari kita lanjutkan dan publikasikan toko kita dan buat toko tersebut tersedia untuk pelanggan kita. Mari kita langsung menuju toko online di sini. Dan di sini Anda dapat melihat bahwa toko kami saat ini dilindungi kata sandi, yang berarti kami harus menghapus kata sandi tersebut agar toko ini dapat diakses. Yang perlu kita lakukan hanyalah mengklik hapus kata sandi di sini. Dan sekarang ini seperti yang bisa kita lihat, toko online kita sudah terbuka untuk semua orang. Kita bisa klik lihat toko di sini untuk menuju ke toko Shopify kita. Jangan lupa gunakan tautan pertama di bawah deskripsi untuk mendapatkan uji coba Shopify selama 3 bulan hanya dengan $1 per bulan. Jika video ini membantu Anda menyiapkan toko Shopify pertama Anda, pastikan untuk menyukainya dan berlangganan untuk video-video seperti ini lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya.